Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan bahas kisi-kisi PAT, Matematika Wajib, kelas 10 MIPA. Nah, sini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi, kisi-kisi ini kalian tulis di kertas HPS atau garis dan dikumpulkan tanggal 3 Juni 2022. Ini untuk salah satu penilaian K4. Kemudian perhatikan setiap penjelasan soal di kisi-kisinya. Semoga berhasil dan good luck. Oke. Untuk soal yang pertama, nah, di sini nanti kalian akan diberikan sebuah fungsi. Misalkan berupa X kuadrat ditambah 5. Kemudian sini tentukan daerah asalnya atau domainnya. Dari interval berapa sampai berapa. Nah, tugas kalian adalah mencari berapa nilai range-nya. Untuk mencari nilai range berarti nanti fungsinya masukin ke fungsi fx. Nah, jadi untuk misalkan x-nya 0, nanti nilai f-nya berapa. Untuk x-nya 1, nanti nilai f-nya berapa, dan seterusnya. Oke, gitu ya, untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, nah, ini untuk menentukan banyaknya pemetaan. Oke. Oke, kalian pelajari lagi, sini banyak pemetaan dari A ke B. A ke B, berarti rumusnya nanti B dipangkatkan A. Oke. Kemudian untuk nomor 3, nanti diberikan pilihan. Diberikan pilihan A, B, C, sampai E. Nanti dari kelima ini, mana yang termasuk fungsi? Mana yang merupakan fungsi? Nanti contohnya ini yang merupakan fungsi ya. Salah satu contohnya misalkan A1, kemudian B2, kemudian C3. Jadi setiap domainnya itu memilih satu di kodomain. Oke, kemudian untuk nomor 4. Nomor 4 di sini menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Oke, cara menentukannya di sini misalkan anggota A-nya ada berapa, B-nya ada berapa. Yang jelas ini anggota A dan B harus sama ya. NA sama dengan NB. Misalkan ada 5 anggota. Berarti cara mencari adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Kemudian untuk nomor 5. Nomor 5 nanti diberikan fungsi pecahan. Di sini misalkan A per B. Oke, ini tak terdefinisi. Oke, tak terdefinisi untuk, nah, berarti lihat kalian fungsi yang bawah. Berarti fungsi yang di sini, nah, itu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan di sini X min 1, berarti nanti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, berikutnya nomor 6. Nomor 6, oke. Di sini diberikan sebuah fungsi, misalkan fx sama dengan px ditambah q. Kemudian diketahui f1 berapa, kemudian f3 berapa. Nah, ini 1 sama 3 sebagai pengganti nilai x. Nah, berarti nanti masukin p tambah q sama dengan berapa.
Terus 3 masuk di sini, berarti 3P plus Q sama dengan berapa? Nanti baru dieliminasi ya. Eliminasi nanti dapat P-nya berapa, kemudian Q-nya berapa. Nanti dapat fungsinya Fx sama dengan berapa X ditambah Q. Jadi P sama Q-nya masukin ke sini. Oke, itu nomor 6. Kemudian nomor 7. Oke, diberikan nanti sebuah fungsi. Misalkan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah 3. Nah, maka misalkan negatif 5 adalah bayangan dari berarti min 5 ini masukin ke fungsi fx-nya. Nah, jadi ax kuadrat tambah 3 sama dengan min 5. Nanti dapat ax kuadratnya sama dengan min 8. Min 8 per a. Nah, nanti nilai a-nya bisa diganti ya dengan angka yang lain. Nanti dapat nilai x-nya. Jika misalkan nanti x kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, berarti x-nya itu bisa 3 atau 3. Nah, kalian cari nanti di pilihan mana yang jawabannya sesuai. Apakah 3 atau 3. Oke, kemudian nomor 8. Nah, menentukan bayangan fungsi. Misalkan bayangan dari 1 dan 2. Misalkan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3. Nah, berarti caranya 1 masukin ke sini. Terus 2 juga masukin ke sini. Ya, nanti dapat berapa ya? Jadi nanti F1 berapa, terus F3 berapa, F2 mesti. Nomor 9, oke, masih sama untuk menentukan pemetaan dari A ke B. Rumusnya adalah B pangkat A. Nah, nomor 10 nih. Nomor 10 di sini fx. Nah, ini fungsi bersyarat lah. Misalkan ada min 1, x plus 1 sama 3x. Ini yang ini untuk kondisi x kecil dari 0. Ini 0 kecil x kecil 1. Terus yang ini besar sama dengan 1. Ditanya misalkan berapa nilai dari f-1 ditambah f setengah ditambah dengan f2. F-1 berarti lihat fungsinya yang atas ya. Kecil dari 0 berarti nilainya sama dengan min 1. F setengah berarti masuk ke yang tengah. Berarti jadi X-nya ganti setengah. Setengah plus 1. Terus F2 berarti fungsi yang bawah. 3X berarti X-nya ganti 2. 3 kali 2, 6. Nah, baru di jumlah. Oke, itu nomor 9. Maksudnya nomor 10. Kemudian nomor 11. Nah, diketahui F misalkan 5X min 8. Sama dengan misalkan 10X min 7. Ditanya berapa nilai dari F2 ditambah misalkan F min 2. Oke, caranya berarti kalian tinggal cari berapa pembuat X yang hasilnya 2 gitu ya. Nah, di sini. Terus berapa X-nya kalau dimasukin sini nanti hasilnya min 2. Contoh yang ini ya, yang F2 berarti F2 terjadi ketika 5X min 8 sama dengan 2. Jadi dapat ketika X-nya 2 ya. Masukin sini. Jadi hasilnya untuk F2 itu 20 kurang 7. Oke, itu nomor 11. Kemudian nomor 12. Untuk mencari domain fungsi dari akar misalkan X kuadrat min 4X plus 3. Oke, ini berarti terdefinisi ketika X kuadrat min 4X plus 3 lebih besar sama dengan, nah, kalian buat garis bilangan. Ini berarti 1 sama 3. Nah, tinggal dicek apakah tandanya plus, min, atau plus. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 13. Nah, diberikan fungsi fx berapa. Nah, ditanya nilai dari f2 misalnya.
Oke, tinggal substitusi ke soalnya. Kemudian nomor 14 juga sama. Diberikan fungsi tapi berupa pecahan ya. Misalkan A per B. Nah, ditanya nilai dari F0. Juga sama, tinggal masukin ke fungsinya berapa. Oke, nomor 15. Nah, diketahui Fx sama dengan misalkan 5 pangkat X min 3 min 6 per 8. Ditanya misalkan F inverse dari 5. Oke, silakan bisa dicoba. Nomor 16, diberikan fungsi Fx sama dengan Ax plus B dibagi dengan Cx plus D. Ditanya F inverse dari X min 2. Berarti kalian cari dulu F inverse-nya, baru X-nya nanti ganti dengan X min 2. Oke, nomor 17 sama. Ini diberikan sebuah fungsi juga. Misalkan fx min 2 sama dengan 3x min 5. Misalnya berapa nilai si fx. Oke, tinggal di inverse ya. Ini kan x min 2, berarti biar jadi f jadi x plus 2. Nah, ganti ke sini jadi 3 kali x plus 2 dikurang 5. Oke. Terus nomor 18-nya, di sini f dari misalkan x kuadrat min 4. Sama dengan misalkan 125 dikurang 2x kuadrat. Berarti cara mencari fx-nya ini tulis ulang sini ya. Nah, sini x kuadrat min 40. Nah, ini dikali berapa? Biar jadi, berarti ini kali min 2. Oke, sisanya tinggal ditambah berapa. Nah, ini boleh jadi x, ini juga boleh jadi x. Oke, 19 diketahui fx sama dengan berapa? Kemudian f dari a plus 5. Nah, cari berapa nilai a-nya. Oke, untuk nomor 20, cari persamaan garis yang melalui 2 titik. Oke, tahu ya rumusnya, tinggal cari sendiri. 21, nah, diberikan fungsi f komposisi g sama dengan berapa, kemudian fungsi g-nya diketahui berapa. Nah, ditanya f dari x min 5. Oke. Nah, nomor 22, sini diketahui sama ya, masih diketahui sini f komposisi g-nya berapa, kemudian sini ketahui fx-nya berapa. Nah, kemudian ditanya adalah berapa gx. Nah, ditanya adalah berapa g inverse. Ya, berarti sebelum cari inverse, cari g-nya dulu, baru di inverse kan. Oke, untuk nomor 23, nah, di sini diberikan fungsi misalkan 2x plus 4 sama dengan x plus 5 dikali x plus 6. Nah, ditanya nilai dari F10. Oke. Nomor 4, nah diberikan ini fungsi F sama G dalam bentuk pasangan berurutan ya. Nah, juga sama, pasangan berurutan. Nah, ditanya berapa G komposisi F dari misalkan 2. Oke. 24, kemudian 25. Di sini fx sama dengan 2 pangkat x. X plus 2. Kemudian ditanya nilai dari f P tambah Q tambah R. Berarti ini P tambah Q tambah R-nya masukin ke fungsi sini ya. Nanti sama dengan berapa. Ya, nanti cari kesamaan yang sama di option.
Ya, terus nomor 26. 26 di sini fungsi fx-nya diketahui berapa? Nah, itu ya nilai dari f berapa? Misalkan f3 berapa? Oke, ini gampang ya. Kemudian 27 di sini berikan sebuah fungsi, misalkan fx sama dengan x plus 5. Kitanya berapa nilai dari f min x ditambah f x min 2. Contohnya. Terus 28 diberikan fungsi linear fx sama dengan ax plus b. Kemudian gx-nya sama dengan px tambah q. Oke, berapa f komposisi g inverse. Oke. Kemudian nomor 29 diketahui fx sama dengan a pangkat x min 1 misalkan ditambah b. Nah, tanya f inverse dari 2. Oke, dan terakhir nomor 30 tanya inverse dari fungsi pecahannya. AX tambah B dibagi CX tambah D. Kemudian untuk SI-nya, untuk nomor 1 nanti berikan sebuah fungsi kuadrat ya. Misalkan X kuadrat ditambah 5. Terus nanti tunjukkan bahwa fungsi GX fx min 1 misalkan dikurang f x min 5 ini merupakan fungsi linear. Oke, ini udah pernah Bapak berikan, silakan dibuka lagi ya. Jadi untuk mencari ini nanti masukin sini, ini juga masukin sini dikurang nanti kalau dia berbentuk linear, fungsinya berbentuk AX tambah B. Oke, kemudian untuk nomor 2 sama nanti diberikan fungsinya berupa linear juga, misalkan AX plus B. F1 misalkan berapa, terus F3 misalkan berapa. Yang ditanya, ini berarti kalian cari dulu A dan B-nya berapa. Nah, nanti ditanya berapa nilai dari misalkan F5 ya. Oke, nomor 3 sama ya, fungsi bersyarat. Tadi udah Bapak jelasin di video sebelumnya. Berapa. Kemudian untuk nomor 4, diketahui F komposisi G. Ini diketahui, terus Fx-nya diketahui. Nah, ditanya Gx-nya berapa. Oke, terakhir nomor 5. Nah, sini mencari inverse dari fungsi ini ya, misalkan A pangkat 2x min 3 plus 5 dibagi dengan 3. Ini hanya ganti bilangan ya. Nah, cari F inverse-nya berapa. Oke, itu Bin untuk kisi-kisi soalnya. Nanti ini silakan lengkapi tiap soalnya ganti dengan angka terserah kalian ya. Jadi nanti ini lengkapi titik-titiknya. Ini terserah kalian ya siapa. Oke, ini dikumpul maksimal hari Jumat ya. Oke, hari Jumat dikumpul ke meja Bapak. Oke, nah ini kisi-kisinya. Oke, tanggal 3 ya hari ini. Oke, sekian saja Bin untuk pembahasan kisi-kisinya akan dipelajari. Semoga berhasil. Good luck. Ya, Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.